Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini siswa-siswiku kelas 12 kita berkumpul di ruang ini untuk membahas suatu tema. Temanya apa? Yaitu tentang orientasi perguruan tinggi. Nah, tujuan kita membahas tentang tema kali ini adalah agar kalian bisa mempelajari cara-cara mengambil keputusan untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sebelum kita mulai untuk ke tahap inti, kita bermain games dulu ya. Kita tebak gambar dan persepsi. Jadi di gambar ini tumpukan batu, bisakah kalian menemukan berapa jumlah orang yang ada di dalamnya? Ayo, kira-kira ada berapa ya? Nah, benar sekali, yang menebak 5, kalian betul sekali. Selamat ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, kita coba nih refleksikan. Kita pikir ke masa depan, misalnya setelah kalian lulus SMK ini mau kemana sih setelah lulus ini? Mau melanjutkan ke kuliah atau mau bekerja? Nah, apabila kalian mau kuliah, kalian mau masuk ke perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi ada yang negeri, ada yang swasta. Apabila kalian mau bekerja, kalian bisa bekerja di dunia industri dan dunia usaha. Nah, untuk yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nah kalian tepat sekali berada di sini. Jadi, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional dalam menerapkan dan mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Oke, untuk awalnya kita belajar tentang perguruan tinggi menurut jenisnya ya. Kita belajar dulu. Jadi perguruan tinggi itu menurut jenisnya ada 5. Yang pertama adalah universitas, lalu kedua institut, yang ketiga adalah politeknik, yang keempat adalah akademi, dan yang nomor 5 atau yang terakhir adalah sekolah tinggi. Bedanya apa sih? Yang pertama universitas. Universitas ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan berbagai macam jenis bidang ilmu, misalnya ada sains, ada sosial, ada ekonomi, ada kesenian. Jadi ada berbagai macam jenis ilmu ya di dalam universitas. Contohnya saja Universitas Negeri Malang, ada Universitas Negeri Surabaya, dan juga ada Universitas Negeri Erlangga dan banyak lainnya juga. Lalu yang kedua adalah institut. Ini adalah bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu tertentu, misalnya saja pengetahuan atau teknologi atau kesenian. Contohnya saja ITS, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Di situ adalah program studi atau institut yang menyelenggarakan bidang ilmu teknik. Terus ada lagi yang kesenian, misalnya ada di Jogja. Nah, itu tadi yang menyelenggarakan bidang ilmu kesenian. Lalu yang ketiga ada politeknik. Nah, bentuk perguruan tinggi ini mengkhususkan mencetak tenaga ahli di bidang teknik. Persentase antara teori dan praktek itu besar 45% dibanding 55%. Jadi lebih banyak prakteknya ya ketimbang teorinya. Lalu yang keempat ada akademi. Akademi adalah bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam satu bidang ilmu tertentu di dalam waktu yang relatif lebih singkat. Hampir sama sih dengan politeknik, hanya akademi itu waktunya lebih singkat. Biasanya hanya mungkin maksimal 3 tahun. Contohnya akademi ini ada akademi polisi, terus ada akademi komunitas Lamongan, Aknela ya, yang namanya Aknela. Nah, terus yang terakhir ada namanya sekolah tinggi. Jadi perguruan tinggi yang menyelenggarakan satu program pendidikan tertentu, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di STAN ini menyelenggarakan program ilmu akuntansi. Nah, akuntansi mencakup apa? Ada pajak, ada akuntansi, ada yang lain-lainnya juga.
Lanjut ke jalur masuk perguruan tinggi. Nah, untuk siswa-siswi SMK, biasanya kalian yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu menuju ke universitas, institut, atau ke politeknik. Nah, ini ada 5 jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di sini itu tujuannya adalah ke universitas atau ke institut. Jalur masuk perguruan tinggi ini SNMPTN hanya menggunakan nilai prestasi akademis saja atau nilai rapor saja semester 1 sampai semester 5. Nah, yang kedua masih tujuannya menuju ke universitas atau institut, ada jalur SBMPTN, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau jalur ini merupakan jalur tes ya, jadi kalian harus melakukan UTBK dulu atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, setelah melakukan UTBK, nilai yang kalian dapat dari UTBK itu kalian gunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi, yaitu universitas atau institut yang kalian inginkan. Kalau SNMPTN itu biayanya masih gratis ya untuk pendaftaran, tapi kalau SBMPTN itu dipungut biaya pendaftaran ya. Yang ketiga ada jalur PMDKPN, yaitu penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri. Nah, jalur ini ditujukan untuk kalian yang ingin masuk ke Politeknik. Di sini juga hampir sama ya dengan SNMPTN, dia juga masih menggunakan nilai prestasi akademik atau nilai rapot saja. Nah, mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Untuk SMK itu menggunakan nilai fisika, nilai kimia, dan juga nilai rata-rata nilai produktif atau nilai kejuruan. Nah, lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu UMPN, Ujian Masuk Politeknik Negeri. Yang keempat yaitu UMBN atau Ujian Masuk Politeknik Negeri. Nah, di sini menggunakan tes ya dan menggunakan biaya pendaftaran. Lalu yang kelima ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu jalur yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Biasanya jalur ini dibuka paling akhir dan juga membutuhkan biaya yang besar tentu saja. Nah, di antara semua jalur yang saya sebutkan tadi, antara nomor 1 sampai nomor 4, ada yang berbayar, ada juga yang tidak. Tetapi bagi siswa-siswi yang memiliki KIP atau mengikuti bidik misi, kalian bisa bebas biaya atau gratis semua biaya pendaftaran untuk tes masuk perguruan tinggi tersebut. Menginjak materi selanjutnya yaitu tips untuk masuk, tips siap menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Yang pertama, mengikuti program intensif bimbingan belajar. Biasanya kelas 12 juga diberi bimbel di sekolah ya. Bisa juga mengikuti bimbel di luar sekolah atau yang bimbel online seperti zaman sekarang sudah ngetren yaitu ruang guru, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah latihan soal-soal tes UTBK dan UMPN sesering mungkin. Jadi biar bisa tahu kisi-kisinya soalnya seperti apa. Lalu yang ketiga, jangan menunda-nunda untuk melengkapi pelajaran yang belum kamu kuasai. Lalu yang keempat, jangan pelit untuk berbagi ilmu dengan mengajarkan teman. Jadi kalau kalian bisa, kalian juga harus sharing ya sama temannya, karena sharing is caring. Yang kelima, cari tempat dan waktu yang paling efektif untuk belajar. Lalu yang keenam, sering-sering mencari motivasi, mendengarkan video di YouTube, mendengarkan kisah-kisah orang sukses. Lalu yang ketujuh, sering-seringlah mengikuti tryout, bisa diadakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedelapan, menyiapkan mental. Jadi hasil apapun yang akan kalian terima, kalian tidak boleh down ya, karena kalian harus mempersiapkan plan A, plan B, bahkan sampai plan Z. Jadi tidak boleh sampai drop ya mental kalian. Dan yang terakhir adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kamu lakukan, yang kamu usahakan juga harus diimbangi dengan berdoa dan berpasrah diri kepada Allah. Hasil yang terbaik akan diberikan kepada kalian di saat yang baik
dan dengan cara yang terbaik pula. Oke, nah itu tadi sedikit materi dari Bu Rizky untuk kalian ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Saya kira-kira mau mengikuti jalur tes masuk yang mana sih gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa mempersiapkan diri ya. Untuk selanjutnya, kalau kalian masih membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menuju ke ruang BK untuk konsultasi kepada kami guru BK. Nah, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.